Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pagi ini saya ingin berbicara tentang kebiasaan manusia dulu dan sekarang, dipandang dari fisik maupun pikiran. Ya, sebenarnya bukan dulu sekali ya. Dulu ya, tapi yang kita rasakan, mungkin saya yang hidup tahun akhir 70-an dan awal 80-an itu merasakan bagaimana perubahan eh, manusia itu dari dulu dan sampai sampai sekarang ini, ya, sampai hari ini, dalam konteks fisik dan dalam konteks pikiran. Kan sekalian, jadi memang eh, secara umum manusia itu dulu lebih bergerak, ya, lebih bergerak, baik fisik maupun pikirannya. Tetapi semakin kesini gitu ya, manusia itu semakin dimanjakan oleh teknologi sehingga menjadi kurang bergerak, dan yang kedua juga menjadi kurang berpikir. Ya, jadi dulu ya, saya ingat sekali waktu tahun 80-an ya, internet belum ada, kemudian tingkat ekonomi belum bagus, kemudian ya semuanya serba terbatas ya pada waktu itu. Jadi di bawah tahun 2000 ya mungkin ya. Ya, di bawah tahun 2000 itu segalanya lebih banyak manual, aktivitas fisik manusia itu. Jadi misalnya kalau zaman dulu ya, zaman dulu orang menanam ya lebih banyak berjalan. Ya, saya di pegunungan ya berjalan, tidak ada kendaraan dan jalannya tidak bagus kalau pun punya kendaraan gitu ya, berjalan. Kemudian ya alat-alat transportasinya, ketika saya pindah tempat di tempat yang agak datar karena mungkin waktu itu ekonomi juga belum bagus ya, akhirnya naik sepeda pancal ya, sepeda ya, itu. Kemudian kalau kita mencuci ya kita harus pakai apa, pakai tangan gitu ya. Jadi gerak itu lebih banyak ya, gerak itu lebih banyak, aktivitas lebih lebih padat gitu ya, lebih lebih gerak lebih banyak. Kan sekalian, kalau dulu itu kalau kita pengen mengundang tetangga ya, atau mengundang kawan untuk ada sebuah pertemuan atau rapat, ya kita harus mengantar surat ke tempat dia, berjalan atau naik sepeda. Tapi sekarang ini kita butuh cukup mengetikkan dikit 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 gitu, WA sudah nyampe gitu undangan itu, sehingga aktivitas fisiknya nol gitu. Dan mungkin banyak lagi. Bahkan kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang, sedikit keluar gitu sudah pakai motor. Tidak ada orang yang tidak pakai motor di sekolah ya. Di SMP sudah pakai motor semua, SMA juga begitu. Jadi tingkat fisik ini rendah. Kemudian yang kedua, tingkat penggunaan pikiran gitu ya, tingkat cara berpikir. Kalau dulu orang berpikir itu benar-benar mengambil riset besar dari dirinya ya. Jadi karena dulu itu ya input berpikir itu tidak banyak, paling buku ya, paling
Ya, tetapi buku masih ada proses berpikir di situ, ya, untuk mencerna. Dan buku itu kualitasnya bagus, ya, karena orang menulis buku pasti dengan pikiran yang tidak biasa. Ya, kemudian apa namanya, kita bertanya kepada orang, kepada ahlinya, kita belajar ya dengan pikiran yang sangat sangat maksimal gitu ya. Kita harus mencerna. Bahkan waktu itu hiburannya sandiwara radio pun ya kita mendengarkan saja, pikiran kita masih kita manfaatkan untuk berimajinasi. Ya, dulu ada sandiwara radio, ada perang, iya iya dan seterusnya itu. Ya kita berimajinasi ada orang yang perang di sebuah lokasi itu. Nah, saya juga begitu waktu waktu saya kuliah tuh ya belum ada internet ya. Awal-awal kuliah belum ada internet. Ya adanya buku-buku tua di perpustakaan yang cukup berat ya. Buku-buku standar fisika, buku-buku standar matematika ya. SCOM itu yang paling mudah gitu. SCOM itu yang paling mudah, ada contoh-contohnya gitu. Jadi untuk bisa memahami satu apa alat kuliah atau materi kuliah itu tidak mudah. Kita benar-benar memeras pikiran. Tapi sekarang persoalannya sudah lain ya. Di sisi lain ada yang engineer AI ya, dan lain-lain itu berpikir memanfaatkan pikirannya, tetapi mayoritas kan pengguna ya. Pengguna itu ya mendapat manfaat sehingga tidak terlalu berpikir, dia sudah mendapatkan solusi ya, tapi efeknya pikiran menjadi tidak terlalu digunakan. Pada waktu ada Google misalnya ya, begitu ada persoalan apa kita tinggal ngetik ya, muncul Google, di situ sudah banyak solusi. Kemudian di era YouTube solusinya menjadi lebih mudah lagi karena di situ dipraktekkan di video. Ya. Sekarang eranya AI itu menjadi semakin mudah karena apa yang kita tanyakan itu kemudian dijawab ya sebagaimana pertanyaan kita. Kalau di Google itu ditunjukkan kira-kira ini yang berkaitan, tetapi kalau di AI itu ya dijawab sebagaimana pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi segala sesuatu sudah tidak kita pikirkan, tetapi langsung bertanya AI dan dapat jawabannya. Sehingga artinya dengan demikian maka pikiran itu tidak terlalu kita gunakan. Ya, kita membuat proposal pada waktu dulu ya lama, mungkin sehari belum jadi, tapi dengan AI ya 2 jam selesai, atau bahkan tidak sampai. Bahkan apa yang mau kita kerjakan pun kita tanyakan ke AI, bukan hanya bagaimana caranya atau membuat sebuah bahasa proposal, enggak, tapi idenya saja kita tanya ke AI. Jadi artinya semakin lama pikiran kita tidak semakin kita gunakan. Ya saya khawatir ya bahwa ketika pikiran itu tidak banyak digunakan, kemudian fisik juga tidak banyak kita gunakan, itu pada akhirnya ya manusia itu kebanyakan akan menjadi semakin lemah ya. Jadi saya juga berpikir untuk senantiasa menggunakan pikiran dan juga fisik. Jadi sekarang mungkin harus banyak menggunakan fisik. Kalau ndak jauh ya jalan kaki saja misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya barang itu bisa kita lakukan dengan dengan gerakan kita, ya cobalah kita gunakan gerakan. Makanya saya sangat tidak suka misalnya melihat di orang
buka pintu mobil aja harus dibukakan gitu. Kalau saya jadi orang penting itu saya marah itu ya. Buka pintu saja kok dibukakan, itu orang semakin tidak bergerak gitu kan. Kan sekalian, mungkin itu ya yang jadi saya misalnya sekarang pun membuat konten pun seperti ini, sebenarnya tujuan utamanya agar pikiran saya juga senantiasa digunakan gitu ya. Pikiran saya digunakan, kemudian apa namanya, eh, mungkin saya masih menulis tipis-tipis di blog itu juga dalam rangka agar pikiran kita masih bisa berjalan gitu ya, untuk menjaga kesehatan pikiran dan kesehatan tubuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.